وفروضه نية رفع حدث أو أداء فرض الوضوء أو الطهارة لاستباحة الصلاة عند رفع أول جزء من الوجه. Berkata mu'alif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barokahnya. Amin. Wa furuduhu, dan kewajiban di dalam berwudu, yaitu disebut niat rafi hadath, berniat mengangkat hadas, rafi hadath. Mau disebut asgharnya boleh, nggak disebut nggak apa-apa. Tapi niat di dalam mazhab Imam Syafi'i ketika berwudu wajib, dan talafuznya sunnah. Bahkan Imam Syafi'i menganjurkan istishabun niyah dari mulai awal sampai selesai wudu. Artinya menghayati niat dari mulai basuh muka sampai selesai basuh kaki. Niat di dalam berwudu macam-macam. Nawaitul wudu li raf'il hadathil asghar, nawaitul taharah li shalah, nawaitu at-tathhir li ada'i shalah, atau nawaitu al-wudu. Tidak ada kalimat lain kecuali hanya itu, nawaitul wudu sah. Itulah bedanya wudu sama mandi. Kalau mandi harus ada takyinnya, mandi apa? Gak cukup orang nawaitu wusul, mau sholat Jumat nawaitu wusul, dia gak ada apa-apa. Dia harus niatkan nawaitu wusul di huduri sholat Jumat, nawaitu wusul rafil hadathil akbar, nawaitu wusul di rafil hadathil haid awil nifas, harus ditakyinkan. Tapi kalau wudu cukup nawaitu wudu sah, supaya ada pemisah tamyizul adah dan ibadah. Dan wudu tidak dilakukan kecuali memang hanya untuk ibadah. Beda sama mandi. Kalau mandi orang pakai untuk niat membersihkan badan, dingin badan dan lain-lain. Tapi kalau wudu tidak dipakai kecuali hanya untuk ibadah. Ini niat. Bagaimana ulama katakan yang terkait sama niat itu ada hakikatul hukmun mahallun wa zaman kaifiyatul syartun wa maqsudun hasan. Yang berkaitan sama niat yang perlu diketahui hakikat ta'rif niat al-qasdu wa syai' muqallin bi hakikatul hukmun al-wujub mahallun, tempatnya di hati, zamannya awal ibadat, hakikat hukum mahal kaifiyatul, caranya bermacam-macam yang paling istilah mandi, kaifiyatul syartun, syaratnya apa, Islam nawi, tamyiz nawi, terus apa lagi, maksudul hasan, tamyizul adah dan lain-lain. Lalu kemudian Rafi hadath atau adai fardhu awil taharah istibahah salat, atau niatnya istibahah, meminta kepada Allah agar dibolehi bersuci. Ini khusus kata ulama buat orang yang geser. Orang yang geser salisul bol, niatnya nggak cukup nawaitu wudu Rafi hadath asghar, nggak cukup, dia harus nawaitu istibahah fardhu salat, minta dibolehin supaya sholat, bisa sholat. Indah ghusli awal juz'in al-wajhi, ketika pertama kali membasuh wajah. Disitulah tempat pertama kali niat yang wajib diutarakan dalam hati. Ketika air kena muka, bukan waktu air masih dipegang, niat ya. Itu istishabul niat, istidlal niat sunnah. Tapi tempatnya, waktunya ketika air kena ke wajah. Ghusl wajhi, lalu setelah itu membasuh wajah. Wajah ini luas, ya, tulan wa udhun, segi panjang, min mana di sya'al ras ila muntahal badan, dari mulai tempat tumbuhnya rambut
sampai bawah dagu. Itu wajah segi panjang. Segi lebar ya, minal udhun ila udhun, dari kuping kanan ke kuping kiri. Maksudnya syahmatil udhun al-ukhra ila syahmatil ukhra. Ini ya, dari lebih di depan kuping ini batas wajah melebar. Kata ulama, kuping termasuk sebagaimana dalam riwayat hadis al-udhunani minar ras. Kuping termasuk dari kepala. Hil termasuk dari wajah. Makanya kalau basuh muka, usahakan sekalian mengusap kuping. Karena ada yang mengatakan kuping ini termasuk wajah, termasuk kepala. Jadi kalau basuh muka kenain kuping, kalau usap kepala kenain kuping juga. Ikhtiar. Wakas ini ma'al mirfaqain. Lalu setelah itu membasuh kedua tangan sampai siku. Ini bicara yang wajib-wajib aja ya, yang wajib, yang sunnahnya nanti. Jadi membasuh kedua tangan sampai siku. Ini batas. Siku ini ya, dia bukan termasuk anggota wudu, cuma dia batas. Sebab marayati bahwa wajib, makanya harus dilebihin agar jangan sampai air nggak sampai siku. Ya. Ini yang wajib, jadi dibasuhnya sampai siku. Kalau tangannya setengah, diusap yang setengah. Kalau tangannya sampai siku, dibasuh siku, ujung siku. Ya. Wama subak beroksi, dan mengusap sebahagian daripada rambut kepala. Bukan rambut ya, karena ada orang botak karena dicukur, dikerok, atau memang dia tidak tumbuh rambut. Jadi patokannya bukan mengusap rambut, tapi mengusap kepala. Usap kepala. Sebagian cukup, ya itu di mazhabnya. Mazhab Syafi'i mengusap sebagian. Yang penting ada basah di seluruh balang, di kepala cukup. Beda di mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik kalau basuh musab kepala wajib seluruhnya. Kalau enggak sah. Makanya kita dianjurkan ketika musab kepala semuanya. Khuruj adalah khilaf, keluar daripada perkataan mazhab lain yang mewajibkan meratakan air ke kepala. Wabasya bibilani ma'al ka'bain. Setelah itu membasuh kedua kaki sampai siku. Ya, al-ka'bain al-azman al-na'ikan baina maqsadis saqi wal qadam. Al-ka'bain itu dua mata kaki yang menjadi pemisah antara tumit dan dengkul. Jadi batas basuhan kaki itu nggak boleh kurang, harus minimal sampai di mata kaki. Watartibu kama zakarna. Lalu urut yang terakhir tartib, berurutan. Waktu syai'in fi makarati. Apa itu tartib? Waktu syai' fi makarati. Mengatakan sesuatu rukun syariat pada tempatnya. Nggak boleh lebih maju, nggak boleh lebih mundur. Dalilnya dari ayat Al-Quran, dari mengambil dari ayat Al-Quran, Nabi bersabda, "Idda'u bima bada Allahu bihi." Ya. Ikutilah urutan yang telah diatur oleh Allah di dalam ayat Al-Quran. Ya alladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqin wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang beriman, bila mana kalian menunaikan ibadah sholat, maka hendaklah membasuh wajah, lalu membasuh kedua tangan, lalu mengusap kepala, lalu membasuh kedua kaki. Imam Syafi'i meletakkan tartib dalil, bukan hanya meletakkan tartib dengan dalil tersebut, tapi ada dalil lain
yaitu Allah Ta'ala zakar al-maqsud bainal maqsudain. Ayat Quran itu Allah sebut yang diusap kepala diaktif oleh dua basuhan, tangan dan kaki. Itu menjadi dalil tauhid. Ya, ini selesai tentang wudu. Lalu dikatakan lau syakka min taqimi qudwi. Ya, pelajaran kita hari ini Ibu Bapak lebih banyak ke masalah fikih ya. Lau syakka, seandainya seseorang ragu fi tathhiri qudwi, apakah anggota basuhannya itu sudah suci qoblal faraq, sudah dibasuh qoblal faraq setelah selesai minal wudu. Lalu syakka fi tathhiri qudwi qoblal faraq minal wudu, seandainya ada orang ragu, tadi saya sudah basuh tangan atau belum, tapi keraguan itu muncul ketika dia masih berada di dalam wudu. Contoh dia lagi basuh kaki, ya, muncul keraguan, tadi saya basuh tangan enggak ya? Sementara dia posisi sekarang lagi basuh kaki, faharahu, maka kembali dia harus sucikan keraguan yang ada pada poin yang diragukan. Basuhlah tangan, faharahu, sucikan tangan, basuh lagi tangannya, wamal ba'da, dan basuh setelah tangan. Apa? Berarti kembali usap kepala, baru tutup dengan basuh kaki. Jadi keraguan ini muncul masih wudu, ya, baik. Keraguan yang muncul ketika masih wudu atas salah satu organ yang ragu udah dibasuh atau belum, maka pulang ke anggota yang Anda ragukan tadi untuk dibasuh, otomatis anggota wudu yang selanjutnya ikut dibasuh juga. Au ba'dal faraq. Adapun keraguan itu munculnya setelah selesai wudu, lagi baca doa wudu muncul ragu, tadi saya basuh kaki atau enggak ya, atau tadi saya usap kepala atau tidak ya. Ini keraguan muncul setelah selesai wudu, lam yubtir, nggak ada pengaruh apa-apa, nggak ulang lagi, nggak perlu ulang basuhan lagi, sudah selesai. Itu namanya setan, ya, karena ada setan khusus nih. Orang kalau wudu ada setan khusus yang ganggu, beda sama setan-setan yang lain. Kalau saya nggak salah namanya walhan, ya, kalau nggak salah namanya walhan. Itu disebut di mana itu? Di Tanqih. Tanqih itu disebut setan khusus mengganggu orang, yuwaswis wisdurin nas, goda orang ketika berkaitan sama wudu, dibikin ragu, dibikin dia bingung, dibikin lupa, ya, setan khusus namanya setan walhan. Setan macam-macam ya, ada yang kerjanya ganggu rumah tangga orang, ada yang kerjanya ganggu supaya ini itu, macam-macam. Wasunanuhu at-tasmiyah. Rasulullah SAW la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. La salata, sunanuhu, dan sunnah-sunnahnya wudu, at-tasmiyah, mengucapkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Sunnahnya wudu ini banyak. Ulama merangkum ada sampai 70 sunnah. Di dalam wudu sunnahnya Nabi ada sampai 70 sunnah. Ada yang bilang 66, ada yang bilang 67, ada yang bilang 70. Baik, maksudnya sunnah Nabi ini apa gitu? Buat apa kita hidupi sunnah Nabi di dalam wudu? Maksud inti tujuan sunnah Nabi liyutim maqasidut taharah, supaya tujuan bersuci kita sempurna. Kalau kita wudu hanya yang wajib-wajib aja ya, yang tadi di atas tuh, basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, tapi khawatir masih ada kolal, khawatir masih ada kebolongan-kebolongan yang menyebabkan wudu kita nggak sah. Kalau wudu nggak sah, otomatis
sholat dasar. Makanya pentingnya sunnah. Oh, saya nggak mau kenal sama sunnah gitu. Ya udah, nanti merujuk kemana? Ke Al-Quran. Ya udah, ikutin Al-Quran. Nanti bisa tahu praktek cara menerapkan inti Quran. Nggak bisa kita dapat kecuali dengan sunnahnya Rasulullah. Ya. Dan sunnah ini berarti banyak ya. Ada tatawu, ada nafal, ada mandu, ada amrul muraghab fi, ada amrul mustahsan, itu berarti sunnah. Ada al-hasan, disebut sunnah indah Quran. Yang pertama pastinya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau Rasul sabda la sholata, tidak sah sholat seseorang liman la wudu alahu, bila seseorang sholat tanpa wudu. Sholat apapun, khususnya kita ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah sholatnya seperti wudu walaupun sholat jenazah. Ya, selain orang di luar mazhab kita seperti aliran sebagian Syiah, dia sholat jenazah tidak wudu. Seperti kita sholat apapun yang namanya sholat harus pakai wudu. Hatta sujud tilawah atau sujud syukur harus pakai wudu. Ada yang nggak boleh, ada yang boleh nggak pakai wudu. Apa? As-sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain sholat pada Nabi semua dipakai wudu. Walau wudu aliman lam yadhkur ismallahi alaihi. Dan tidak ada wudu maksudnya tidak sempurna, bukan tidak sah. Tidak sempurna wudu seseorang liman lam yadhkur ismallahi alaihi, bila dia tidak menyebut nama Allah, tidak baca bismillah. Maksudnya tidak sempurna, bukan tidak sah ya. Seperti la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak sah, maksudnya tidak sempurna sholat orang yang berdempet rumahnya sama masjid kecuali di masjid. Maksudnya tidak sempurna, bukan tidak sah. Ya. Mana wudhu benar itu sholat sama diri nggak di masjid enggak? Berarti tidak sah sholat itu. Nah, bukan seperti itu. Maksudnya tidak sempurna. Begitu juga wudhu, kalau nggak baca Bismillahirrahmanirrahim nggak sempurna. Siapa yang suruh? Rasulullah SAW. Banyak dalilnya tuh. Riwayat Imam Bukhari ada, Imam Muslim ada, Imam Nasai ada, dibawa sama Anas. Riwayat Imam Muslim dibawa sama Sayyidina Jabir. Hampir mirip kejadiannya. Habis itu tawadhu bismillah. Ayo wudu baca bismillah. Nah, guru-guru kita kalau guru kita tuh pasti ada kalimat bismillah. Habis hanya izin mau bertulisan. Ayo tawadhu bismillah. Ayo pergi bismillah. Itu ikuti ucapan Nabi. Nabi waktu suruh sahabat wudu bilang begitu, tawadhu bismillah. Maksudnya baca bismillahirrahmanirrahim. Itu suatu kejadian ketika sahabat di suatu tempat kelaparan, kehausan, nggak ada air, lalu pengen minum, lalu pengen sholat juga nggak ada air. Mereka cari orang bawa bukan, malam yajidu. Mereka cari air nggak ada, lapor kepada Rasulullah. Ya Rasul, kita nggak punya air buat minum. Apa kata Nabi? Al-ma'a ahadikum ma'un. Ada nggak yang masih menyimpan air, walaupun sedikit? Kebetulan dicari-cari ada sisa air di gerbek. Ada yang bilang seperti kendi, ada yang bilang gerbek itu ya kantong untuk menyimpan air supaya dingin yang terbuat dari perut kambing. Masih ada air sedikit ya Rasul di bawah itu. Fa'utiya bihi fawada'a yadahu fiha. Didatangnya itu air yang sedikit, ya nggak nyampe setengah gelas itu kalau diukur. Nabi masukin tangannya ke air yang sedikit itu. Fara'aitul ma'a yafulu min baini asabihi hatta tawadda'a nahwa sab'ina rajulan. Pas Nabi angkat tangannya, saya melihat sahabat dia nyemprot air dari tangannya Rasulullah. Orang pada bingung,
sampai mereka ambil wudhu bukan 1-2 orang, 70 orang. Minum dari air itu, wudhu dari air yang memancar dari jemari baginda Rasulullah SAW. Pas nyemprot itu air, kata Nabi, tawadhu bismillah. Ayo ambil air wudhu, baca bismillah. Maka diajarkan wudhu baca bismillah. Gimana Nabi? Kalau wudhu di kamar mandi, kalau di kamar mandi bacanya dalam hati. Segala sesuatu kalau nggak dibacain bismillahirrahmanirrahim, urusan agama nggak berkah. Sebagaimana dalam hadis. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim sebagaimana Rasul suruh, apalagi dalam wudhu tawadhu bismillah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berwudhu 300 orang sahabat. Dan kejadian keluar air dari jari jemari Rasulullah bukan sekali, berkali-kali. Dan air yang memancar dari jari jemari Rasul ini air yang paling mulia semenjak Allah ciptakan yang namanya air, dunia akhirat. Air paling afdal itu kalah air Telaga Kausar, kalah air surga. Itu makanya dirangkum dinadhurkan sama ulama, wa afdalul miyahi ma'un fatlubi baina ashabi nabiyyin muttabi yalihi ma'u zamzam tani al-kausar tani al-isra thumma bagil anhar. Air paling afdal itu air yang keluar dari jari jemari Rasulullah. Afdalnya imam fatlubi baina ashabi nabiyyin muttabi yalihi, setelah itu air zamzam. Kalau air Kausar, lani Isra, setelah itu air sungai Nil Mesir, Thumma Bagil Anhar. Lalu setelah itu sungai-sungai yang lain, air dari macam-macam. Ada ulama, ada Sehun, ada Jehun, yang ada Irak. Kali jodoh nggak ada ya? Kali jodoh nggak ada. Itu